Assalamualaikum, hari ini Maisa mencoba bikin asinan rambutan ya. Ini rasanya enak, sedap, dan lebih enak lagi kalau dimakannya pas lagi dingin. Ini seger sekali, bikin nagih. Ini kemudian akan emak coba rasakan ya asinannya. Ini mengambil yang salaknya seperti ini. Nah, makan, bismillah. Mantap. Silakan ya dicoba. Ini 2 cabai besar, 5 cabai merah keriting. Ini kita akan rebus ya sampai dengan matang. Terus kita pindahkan ke blenderan ya. Ini akan kita blender. Kemudian masukkan sebuah terasi dari terasi yang bulat gitu ya. Tambahkan air sekitar 50 ml. Ini kita akan blender sampai dengan halus. Sambal yang sudah kita blend ya, kita tuangkan ke sini 300 ml air. Papan sendok makan gula pasir, tambahkan setengah sendok makan garam. Ini kita didihkan sampai dengan airnya mendidih ya. Nah, ini airnya sudah mulai mendidih seperti ini ya. Ini sudah mau matang. Kita kasih dia yang namanya asam jawa sekitar 2 sendok makan. Nah, ini asam jawanya kita saring, terus kita didihkan lagi. Ini udah entak ya asinannya. Ini tinggal kita tunggu sampai dingin. Setelah dingin baru kita tuangkan ke buahnya ya. 8 salak ya, 8 salak yang sudah saya potong bulat-bulat, terus saya rendam dengan air garam biar tidak coklat. Kemudian kasih rambutan. Rambutan masih musim rambutan ya di rumah, sayang rambutan daripada nggak kemakan. Kita buat jadi asinan rambutan aja ya. Ini enak banget. Asinan salak dan rambutan ini dikombinasikan ya. Asinan ya, yang tadi sudah kita buat. Ini asinannya ini sudah dingin ya, jadi pastikan kalau ngasih itu udah dingin. Oke, ini kita air asinannya seperti ini, kita press juga ya. Nah, ini seperti ini ya, tuh air asinannya. Ini biarin ada sedikit pedas cabai-cabainya gitu, kita kasih cabainya dikit ya. Nah, ini kita taruh di sini, kita aduk rata asinan salak dan rambutannya. Ini kita diamkan ya di kulkas bagian chiller sampai dengan sehari ya, lebih enak sehari biar meresap semua bumbunya ke bumbu asinannya ke setiap buah salak dan buah rambutan ini. Nah, diamkan dulu di kulkas bagian chiller biar dingin, karena kalau dimakan dingin makin maknyus, biar bumbu juga meresap. Ini dia asinan salak dan rambutan yang sudah jadi ya. Ini kemudian akan kita pindahkan ke piring ya, seperti ini. Ini salak dan rambutannya berpadu, jadi sedap banget ya asinan rambutannya ini, pedas manis dan juga sedap tentunya. Nah, ini buahnya juga enak banget, sedap, lebih sedap ke arah sedap ya, dan kalau dimakan pas lagi dingin ini mantep banget. Nah, ini dia asinan salak dan rambutannya sudah jadi, silahkan dicoba ya. Assalamualaikum, hari ini Maisa membuat bakso ya, bakso kuah. Ini yang udah jadi baksonya ya. Ini higanya banyak banget. Nah, ini seperti ini. Ini baksonya, kuah baksonya enak banget ya. Jadi saya hanya bikin kuah baksonya, sedangkan baksonya saya beli dari teman saya ya. Ini saya akan coba makan ya kuahnya ya. Bismillah, mari makan. Mantap. Silakan yuk dicoba. Nah, ini untuk baksonya saya makan ya. Bismillah. Saya kenyal banget. Silakan ya dicoba bikin bakso. Saya akan menggunakan 7 liter air ya. Ini 1 liter yang pertama, kemudian ini 7 liter ya. Ini sekitar 7 liter kita akan menggunakannya. Nah, ini kemudian saya masukkan ini ya, bumbu ini sudah saya blender yang terdiri dari bawang putih, kemiri, dan bawang goreng. Ini kita blender, kita masukin, kita aduk ya, kita aduk rata. Ini kita biarkan ini air ini mendidih dulu ya. Iga daging sapi sekitar setengah kilo ini kita masukkan. Iga ini udah kita rebus, kita masukkan ya sebagai yang namanya menjadi lebih gurih ya dengan kasih iga. Ini kita didihkan dulu sampai dengan benar-benar didih. Nanti setelah didih akan kita kasih tahapan selanjutnya ya. Nah, ini sudah kuah baksonya udah mendidih ya guys.
Masukkan 5 sachet Raiko, kalau bisa kaldunya kaldu daging ya. Aduk lagi kuahnya. Diaduk ya, biar tercampur rata. Garam sekitar 3 sendok makan ya. Aduk. Airnya udah mendidih dan rasanya udah enak banget. Terus kita masukkan. Setelah airnya mendidih, masukkan 2 bungkus bakso. Jadi 1 bungkus itu isinya sekitar 50 ya. Berarti kalau 2 bungkus itu sekitar yang namanya 100 butir bakso. Nah, bakso ini kemudian nanti akan kita didihkan kembali ya. Jadi sambil kita rebus, kita didihkan kembali sampai dengan baksonya nanti mengapung. Ini untuk kuahnya udah enak banget ya rasanya ya. Nah, ini kita masukkan daun bawangnya ya. Daun bawangnya kita masukkan ke dalam. Makin sedap ya kalau dikasih daun bawang gini ya. Kemudian bakso ini kita akan rebus ya. Setelah matang atau mengapung baru kita akan racik. Nah, ini sebentar lagi akan mengapung. Ini kita siapkan ya bahan-bahannya untuk meracik baksonya. Oke, baksonya kita racik ya. Ini saya masukkan bihun mie kuning, bihun, kan ini ya sawi hijau. Kalau ada toge bolehlah toge ya. Kemudian kasih tahu ya. Terus kita siram dengan kuah baksonya. Bikin apa? Ya, tuh iganya. Kita kasih iganya ya. Kita kasih kuah baksonya dulu. Ini kuah baksonya nih pasti masih panas ya, biar nanti yang namanya sawinya sama togenya yang masih yang mentah-mentah itu bisa layu atau terebus ya. Ini ambil. Nah, ini kita ambil ya, tuh baksonya. Nah, seperti ini ya. Biar lebih mantep kita kasih bawang goreng. Kita kasih sambal juga ya. Sambalnya saya taruh di sini. Tereng, ini dia ya. Baksonya sudah jadi. Ini enak sekali dan siap untuk disajikan. Hari ini Maisa lagi bikin cilok saus daun jeruk. Ini pakainya daun jeruk ya, daun jeruk yang seperti ini. Ini rasa enak, jadi kesannya itu kayak manis, gurih, pedas, dan juga ada asam-asamnya. Ini akan mencoba yang kan ya. Bismillah, mari makan. Mantap. Akan coba ya 18 sendok tepung tapioka dengan takaran bersendoknya seperti ini. Kita masukkan ya 18 sendok tepung tapiokanya, 1 sendok tepung terigu dengan takaran per sendoknya seperti ini. Ini kita masukkan juga. Jadi tepung tapioka dan tepung terigu bandingnya 1:1 ya. Nah, ini seperti ini. Kita aduk ya tepung tapioka. Nah, terus milih air ya. Bawang putih yang sudah dihaluskan ya, sekitar 4 bawang putih. Untuk makan penyedap, bungkus lada bubuk. Kemudian kita aduk ya. Masukkan 2 bawang yang sudah diiris. Nah, ini kita aduk dan dengan air panas. Nah, sedikit-sedikit aja ya. Lalu sedikit lagi aduk. Perhatikan nih, jangan sampai kita kasih semuanya ya. Nanti dia adonannya tuh lembek. Ini masih panas ya adonannya. Kita ulenin aja dikit-dikit ya. Ini saya kasih lagi tepung tapioka sama tepung itu ya, terigunya ya, masing-masing 3. Jadi tepung tapiokanya 3, tepung terigunya 3. Ini sepasnya udah segini ya. Ini kita uleni ya sampai dengan adonannya kalis. Kan? Terus saya uleni lagi minyak kelapanya dengan adonannya. Tinggal kita bentuk aja ya. Oke, ini adonan cilok yang udah jadi ya. Untuk isian bisa polos atau mau diisiin silakan. Nah, hari ini saya mau ngasih isi dengan bakso. Bakso ini sudah saya iris kecil gitu ya. Nah, saya ambil 1 adonan cilok.
seperti ini, kita pipihkan. Kemudian kita kasih bakso ya. Baksonya bisa 1, bisa 2. Nah, saya kasih 2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian cilok-ciloknya kita gini-ginikan ya. Kita bulat-bulatkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Kita taruh ya di sini. Lakukan hal yang sama untuk semuanya, kita bulatkan seperti itu. Cilok yang sudah jadi ya akan kita rebus. Kita rebus. Sebelumnya airnya sudah saya kasih minyak ya, biar nanti tidak lengket. Ini kita rebus ciloknya. Ini akan kita rebus sampai dengan ciloknya matang. Kalau ciloknya matang dia akan mengapung ke atas. Nah, ini ciloknya sudah matang ya. Ini kemudian kita saring cilok yang matang ini. Sausnya saya menggunakan hari ini kita mau pakai saus aja ya. Bisa pakai bumbu kacang atau bumbu saus, silakan. Kita tumis ya bumbunya, dan cabai. Cabai merah besar. Nah, saya menggunakan sausnya saus Black Ponte. Ini saus ini bisa diganti dengan saus pedas. Karena saya untuk si kecil, jadi saya pedasnya itu hanya dari cabai merah besar aja ya, 2. Sedangkan sisanya pakai saus tomat pedas. Ini sekitar 100 ml ya. Sedap ya. Ini saya masukkan gula merah 1 monggol dan 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk bumbunya hingga semua yang tadi kita kasih tercampur rata ya. Sudah mendidih, kita masukkan daun jeruk yang sudah saya gunting-gunting gitu ya, seperti ini. Kemudian saya kasih telur yang sudah dikocok. Telur ini fungsinya itu biar dia bikin kental gitu ya. Nah, ini telur kita kasih, ini sudah ini ya matang. Terus kita matiin aja ya apinya. Masukkan cilok yang tadi sudah kita rebus, kita masukkan ya semuanya. Oke, masukkan ya semua cilok yang tadi sudah kita rebus ke dalam bumbu ini ya. Tuh, telur. Ini kita aduk cilok, ini cilok sambal daun jeruk ya. Ini sudah enak seperti ini. Ini tinggal kita sajikan cilok saus daun jeruk ya. Jadi ciloknya ini kita pakai saus terus dikasih daun jeruk biar lebih enak lagi, dikasih telur. Mantap banget ini. Ada ininya ya, telurnya ya, biar lebih. Ini dia cilok ini ya, bumbu daun jeruk.